Halo guys, balik lagi di Dotu TV. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya dan diberikan kelancaran dalam segala usahanya. Amin. Seperti biasa guys, aku balik lagi dengan cerita horor dari berbagai sumber dari sosial media. Kali ini ceritanya berasal dari seorang ojol guys, atau ojek online. Kalian penasaran dengan ceritanya? Seperti biasa, sebelum ke awal cerita, klik like ya guys sebagai tanda parkir dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya guys, jadi nggak ketinggalan pas aku upload video baru. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke awal videonya guys. Oke, jadi aku sebagai narasumbernya nih guys. Cerita ini aku dapatkan dari temanku, sebut saja Ale, seteman sesama driver yang baru saja aku kenal sebulan lalu. Karena memiliki latar belakang yang hampir mirip, di PHK dari suatu kerjaan membuat kami merasa lebih nyambung dalam bertukar cerita pengalaman kerja kami dahulu guys. Sama seperti aku, Ale adalah seorang suami yang harus menafkahi istri dan 2 anaknya. Dampak pandemi ini membuat dia harus menerima kenyataan di PHK di tempat dia bekerja dengan alasan pengurangan karyawan. Memang pandemi ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya guys. Jadi mungkin si Ale ini daripada dia menganggur, jadi dia jadi ojek online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya guys. Dan akibatnya Ale harus mengungsikan anak dan istrinya ke rumah mertuanya di daerah Tenjo, Jasinga. Ini di daerah Tangerang nih guys. Karena sudah tidak sanggup membayar kontrakan di sekitar Bogor kota yang tergolong mahal menurutnya. Ya, pandemi COVID-19 ini terasa sekali dampaknya. Singkat cerita, sore itu kami sedang mengopi di warung si Abah. Sambil menunggu orderan kami pun terlibat obrolan ngalur ngidur. Dari orderan sepi sampai curhat masalah rumah tangga. Sampai akhirnya aku menceritakan kejadian mistis yang aku alami selama menjadi driver ojol. Selesai aku bercerita, dia pun menghela napas. Lalu menuturkan bahwa dia pun mengalami kejadian yang hampir sama denganku. Tidak seperti biasanya, hari itu Ale yang sedari pagi sampai sore hari narik hanya mendapatkan 3 orderan. Itu artinya hanya sedikit uang yang dibawa ke rumah untuk keperluan anak dan istrinya. Ingat akan anak dan istrinya, Ale kemudian memutuskan bahwa malam itu dia terpaksa pulang agak larut malam untuk terus ngebit dan berharap masih mendapatkan 2-3 orderan sampai jam 9 malam. Kemudian baru pulang ke Tenjo guys, Jasinga. Jam setengah 10 malam, 2 orderan pun sudah dia dapat. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Barangkali di perjalanan pulang bisa mendapatkan 1 orderan lagi katanya. Sampai di daerah Dewiliang, orderan pun tak kunjung tiba. Waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam dan Ale pun memutuskan untuk pulang. Jalanan mulai sepi, terus dia disusuri. Dari 2-3 motor dan mobil yang melintas kini, di jalan itu hanya dia sendiri. Di tengah kegelapan malam yang minim cahaya dan hanya mengandalkan cahaya lampu dari motornya. Sampai tiba-tiba saat melintasi daerah kebun pohon sawit yang besar-besar. Ale merasa sepeda motor yang ditumpanginya tiba-tiba terasa berat, seperti membonceng sesuatu. Semakin dia tarik gas motornya, semakin berat. Ale mulai merasakan ada keganjilan. Dia tahu bahwa dia sedang merasakan hal yang aneh. Merasa penasaran dengan motor yang terasa berat. Lalu dia memberanikan diri nengok ke arah spionnya guys. Jadi melihat di belakang itu ada apa. Jadi motornya ini tiba-tiba berat guys. Betapa kagetnya dia. Di belakang jok motornya ternyata ada seorang. Betapa kagetnya dia. Di belakang jok motornya ternyata dia sedang memboncengi orang. Sebuah sosok yang jelas terlihat duduk di motornya.
berpakaian putih dengan rambut terurai dan mukanya. Dengan rambut terurai sampai ke mukanya guys. Muka itu polos, tanpa hidung dan mulut. Serem banget ya guys. Nggak ada hidung dan mulutnya. Yang ada hanya mata. Mata merah menyala dan mata itu sama-sama sedang melihat ke arah spion itu. Ale berusaha untuk tidak panik. Dalam ketegangan itu, dia tidak berani lagi melihat spion motornya. Dia hanya fokus terus melihat ke depan jalan dan fokus mengendarai motor dengan terus membaca bacaan yang dia bisa. Ale tahu bahwa sosok itu masih ada di motornya. Akhirnya dia memberanikan diri berbicara dengan sosok itu. Dengan sedikit berteriak, dia mengatakan, "Udah atuh, saya pengen pulang." Tapi dalam bahasa Sunda guys. Tak lama Ale mengatakan itu, tiba-tiba bruk, prak. Jadi Ale menabrak batu yang entah dari mana datangnya, lalu terjatuh dari motor. Dengan setengah sadar, dia melihat sekelilingnya. Dia lihat sosok itu sudah tidak ada. Di kegelapan itu, dia hanya melihat motornya yang terguling dengan mesin dan lampu yang masih menyala. Dengan segera, dia ambil motornya dan buru-buru dia melaju. Ale sudah kehilangan akal. Yang ada dalam pikirannya dia adalah bagaimana caranya agar segera keluar dari kebun sawit itu. Saat dia sedang melaju, tercium bau bangkai yang menyengat, tapi dia tidak menghiraukannya sama sekali. Dan dia semakin terperanjat di sebelah kiri jalan. Di atas pohon sawit itu, dia melihat sosok itu sedang duduk pada dahan pohon sawit sambil mengeluarkan tawa yang begitu menyeramkan. Jadi hantunya ini pindah ke pohon sawit ya guys, lagi duduk. Sampai akhirnya dia keluar dari kebun itu, dilihatnya sudah banyak lampu penerangan di depan rumah penduduk, dan dia bersyukur bahwa dia melihat sebuah tambal ban yang masih buka. Ale pun menghentikan motornya di tempat tambal ban tersebut. Mukanya pucat, penuh dengan keringat dingin dan baju yang kotor karena jatuh tadi menjadi pertanyaan si penambal ban tersebut. Bapak penambal ban tersebut dengan sigapnya segera memberikan air minum agar Ale bisa kembali tenang. Setelah meminum air yang diberikan bapak penambal ban, Ale pun menceritakan apa yang sudah dia alami di kebun sawit tersebut. Sang penambal ban khawatir kondisi Ale. Ale pun ditawari untuk istirahat di tempat itu dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke rumahnya ini besok pagi guys. Jadi si Ale ini disuruh nginep dulu sama penambal ban. Selepas sholat subuh, Ale kemudian berpamitan dengan bapak penambal ban tersebut dan segera pulang menuju rumahnya. 1 jam perjalanan menuju rumahnya. Ale pun disambut oleh istrinya yang ternyata sudah khawatir akan keadaan Ale. Lalu Ale pun menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah mendengar semua yang disampaikan Ale, istrinya pun menyuruh Ale untuk beristirahat. Oke guys, jadi itu akhir ceritanya. Sebuah kejadian mistis driver ojol ya guys, yang bertemu dengan hantu pas dia melewati area perkebunan sawit. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, klik like ya guys, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, jadi nggak ketinggalan pas aku upload video baru. Oke, segitu aja mungkin cerita kali ini. Aku bakal balik lagi dengan cerita berikutnya yang lebih seram, menegangkan tentunya. Terima kasih dan see you.